Kak Deborah gimana kabarnya Kak? Baik juga Baik, Bang, ya. sehat. Ya. Nah sekarang kita sama pemusik-pemusik ganteng kita Oh, nih ya Bang. iya. Di kanan Kak Deborah ada siapa Kak? Ada Bang Anto. Halo Bang Anto, apa kabar? Baik Kak, sehat. Ya, sebelah kiri kita. Halo Bang Halo Bang Evan. Evan, apa kabar? Baik Kak. Baik, wah baik semua Kak. Iya, kayaknya semua mantap-mantap dan sehat-sehat ya Bang. Iya. Wih, Iya. ada yang lupa nih Kak. Kenapa Bang? Adik-adik belum kita sapa Kak. Oh iya, Iya. adik-adik belum kita sapa ya. Iya. Oke Bang. Kita sapa ya Kak ya. Iya. 1, 2, 3. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Largos Yesus, Yes, yes, yes. Wah, udah semangat nih Kak. Iya, kayaknya adik-adik pada semangat semua nih ya Bang ya. Iya, biar lebih semangat lagi kita nyanyi lagi Kak ya. Iya, bener Oke. Bang. Kita mau nyanyi lagu apa nih Bang sekarang? Kita mau nyanyi lagu Bersyukurlah. Ya, sambil bangkit berdiri ya Bang. Ya, betul. Yo, Kita bangkit adik-adik berdiri. semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyi dengan bertepuk tangan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kulangkan padamu, mensyukuri rahmat yang memberi. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 Iya, kayaknya sih udah semangat nih Kak. Ya, udah semangat ya adik-adik ya. Udah pada seger-seger semuanya nih kayaknya Betul, habis Kak. lagu pertama tadi. Dan sudah siap mau mulai ibadah Kak. Iya, benar. Iya. Oh iya. Oke, Sebelum nah. kita mulai ibadah, kita bernyanyi dulu ya Kak ya. Ya, kita nyanyi satu lagu lagi ya Bang ya. Betul loh Kak. Ya, kita akan nyanyi lagu Bapa, Engkau sungguh baik. sambil sikap berdoa. Doa. Oke, adik-adik. Engkau sungguh
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, di mana adik-adik boleh Tuhan bangunkan dengan segar dan dengan sehat ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah adik-adik supaya ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh memberikan hatinya untuk Tuhan dan boleh fokus mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, berkatilah juga Amang atau Inang Pendeta di dalam membawakan firman, sehingga mereka bisa membawakan firman dengan baik. Kami serahkan jam-jam ke depan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke Bang, kita masih tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Bang. Betul kan. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Biar lebih semangat lagi. Iya, bener Bang. Ngomong-ngomong, Bang Emon pernah merasakan kasih Tuhan nggak Bang? Pernah kan? Iya, sering ya Bang, malah ya, Sering, setiap Bang. hari. Iya. Nah, di lagu ini tuh dibilang kasihnya seperti sungai ya. Iya, mengalir gitu kan. Iya, kenapa sih seperti sungai? Karena kasihnya selalu mengalir. Ketika musim panas, musim dingin, kasih Tuhan nggak pernah berhenti. berhenti. Ya. Makanya dibilang mengalir seperti sungai. Iya. Yuk Bang, kita nyanyiin ya Bang ya. Oke Kak. Oke. Nah, sekarang kita mau baca hukum Taurat nih Kak. Iya Bang. Hukum Taurat itu kan ada 10 ya Kak. Iya, Nah, 10. sekarang hukum Taurat yang kita baca yang keberapa ya Kak? Nah, hari ini kita akan baca yang kelima sama yang keenam. Oh, kelima dan keenam ya Iya. Kak. Oh. Oke, kita baca secara bersama-sama ya Kak ya. Oke Bang, Abang nomor 5, Kak Kakak nomor 6 6 ya. Oke. Ya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, nah sekarang hukum Taurat yang keenam nih adik-adik. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Ya. Itu dia hukum Taurat kita ya adik-adik, hukum Taurat yang kelima dan keenam. Ya, jadi akan selalu kita ulang-ulang setiap minggu ya Bang, Betul, biar ya. semakin diingat. Iya. Oke. Ya, Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Tapi Iya. ini lagu baru nih Kak. iya, ini lagu yang akan kita terus pelajari selama bulan Juli. Ya, biar kita makin bertambah ya. Betul, Kak. Pengetahuan tentang lagu-lagunya ya. Oke. Judulnya apa nih Bang? Tuhan Yesus Gembalaku dari buku nyanyian atau buku BN nomor 211. 211. Ngomong gembala itu artinya apa sih Bang? Gembala itu Yang menggembalakan domba-domba betul, gitu ya. Kak. Itu zamannya Tuhan Yesus ada pekerjaan yang namanya gembala. Jadi ada yang istilahnya tuh peternak ya adik-adik ya. Nah, kita ini domba-dombanya Tuhan Yesus. Nah, yang memelihara kita adalah Tuhan Yesus sendiri ya Bang ya. Betul Kak. Yuk, kita menyanyikannya yuk Bang. Oke Kak. Oke. Tuhan Yesus Gembalaku, aku ini domba-Mu, Kau selalu di hatiku, aku ini
kita baca epistel Kak. Betul, Iya. Bang. Kita akan Epistel kita baca dari mana ya, dari Ratapan 3 ayat 22 ya, Bang ya. Oh, 22. Iya. Oh iya, epistel ini kebetulan untuk adik-adik sekolah minggu nanti menampilkan ayat hafalan ya Kak? Iya, bener, Bang. Istilahnya sama kayak isi ayat hafalan. Terus setiap bulan selalu berganti-ganti ya, Bang ya. Betul Iya. Kak. Oke deh, sekarang kita baca sama-sama ya, Bang ya. Iya Kak. Oke, mulai dari ratapannya ya nanti Iya, ya. Kak. Oke. 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Iya. Sama ya kayak lagu kasihnya seperti sungai tadi ya. Betul. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan ya, Bang Tak ya. pernah berhenti kasihnya Tuhan Iya, Kak. mantep ya Tuhan Yesus Betul. kita ya. Iya. Oke deh, Bang. Nah, sekarang kita masih nyanyi lagu Tuhan Yesus Gembalaku ya. Betul Kak. Tapi versi bahasa apa, Bang? Bahasa Batak. Oh, saya kira Iya. bahasa Jerman. Nah, Oh, ini bahasa Batak ya, Bang? ya? Iya, karena dari Oke buku deh. Ende Kak. Iya, oh buku Ende. Ende itu Iya. artinya apa sih, Bang? Buku Ende itu artinya sekumpulan lagu-lagu bahasa Oh Batak. iya, Ende artinya lagu ya, nyanyian. Oke deh, Bang. Yuk, kita coba belajar bahasa Batak ya, Bang ya? Iya betul Kak. Oke. Ya. Oke. Seperti biasa ya, Bang ya. Tiap minggu kita akan mendengarkan video ayat hafalan dari adik-adik. Betul Kak. Yuk kita lihat ya Kak ya. Yuk, 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya lamanya. Horas, horas, horas. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Horas, horas, horas. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Wow, bagus-bagus banget ya, Bang, video-videonya. Betul Iya. Kak. Wah. Nah, adik-adik di rumah kayaknya udah semakin semangat nih ya, Bang, ngumpulin ayat-ayat hafalan Betul, ya. iya. Makin banyak ya, minggu tiap minggu ya. Gimana sih Kak cara ngirimnya? Nah, cara ngirimnya, adik-adik tinggal merekam diri kita sendiri sambil menghafal ayat-ayat hafalan. Terus kirim ke guru sekolah minggu yang adik-adik kenal atau guru kelasnya masing-masing gitu, Bang. Sebelum hari apa, Bang, biasanya? Sebelum hari Rabu. Iya. Karena batas pengirimannya adalah hari Rabu. Jam 7 Jam 7 malam. malam. Iya ya. Nah, sekarang kita mau ulangin lagi nih ayat Iya. hafalannya biar makin hafal ya. Oke. 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Iya. Bagus sekali ya ayatnya ya. Nah,
Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam khotbah nih, Bang. Oh, kita mau mendengar firman Tuhan ya kan? Iya. Kebetulan minggu ini khotbahnya tentang perumpamaan domba yang hilang. Oh, berarti pas dong dengan lagu kita yang Pak, kita nyanyikan makanya ya. pas banget, Bang. Iya. Nah, adik-adik sekarang kita akan nyanyi lagu yang judulnya apa, Bang? Domba kecil. Iya, kecil ya. Yuk, mari, Bang. Shalom adik-adik, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Waduh, masih kecil nih suaranya. Adik-adik belum semangat ya. Yuk, abang pandu lagi ya. Shalom adik-adik, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Oke adik-adik. Luar biasa adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, di sini abang yang akan membawakan cerita untuk minggu ini. Sebelum kita cerita, kita enaknya apa dulu ya adik-adik? Ya, betul adik-adik. Pertama-tama bang kasih waktu 10 detik untuk ambil Alkitabnya. Bang hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6 sudah? 5. Ayo adik-adik, ambil kitabnya. 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah semua? Oke. Baiklah, kalau sudah semua, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, mulai dari kami tidur malam hingga bangun pada pagi hari ini, hingga mau kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah adik-adik kami ya Tuhan. Kuduskanlah mereka ya Tuhan, sucikanlah pikiran mereka supaya mereka dapat mengerti apa yang hamba sampaikan, dan berkatilah hamba juga Tuhan yang akan menyampaikan firman pada adik-adik. Semoga firman yang hamba sampaikan dapat tersalurkan dengan baik pada adik-adik, dan adik-adik dapat menjadi pedoman dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah, oke adik-adik, di sini kita akan membaca Alkitab kita. Ya, abang akan bercerita dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Dengerin ya adik-adik, abang yang baca aja. Adik-adik hanya mendengarkan saja sambil membuka kitabnya. Oh iya, Lukas itu dari mana adik-adik? Iya, dari Perjanjian Baru. Betul adik-adik, sekolah minggu KBJ Negara luar biasa. Ya, kita sama-sama baca ya. Adik-adik baca dari rumah, bang baca dari sini. Oke. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan-makan bersama dengan mereka.
Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor domba di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar dan yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, adik-adik. Di sini judul perikop khotbahnya ini tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, adik-adik, Abang akan memutarkan satu video untuk adik-adik dengar dan adik-adik saksikan ya. Oke adik-adik, silakan menyaksikan videonya. Mari. Oke adik-adik, sudah mendengarkan tadi video yang Abang putar? Nah, Abang akan bercerita sedikit untuk adik-adik. Pada suatu hari ada seorang gembala yang akan mengeluarkan domba miliknya. Itu sudah hal rutin ya. Itu sudah hal rutin yang dilakukan oleh para gembala. Setiap pagi dia mengeluarkan dombanya. Dia memiliki dombanya sebanyak berapa? 100 atau 1000? Iya, dia memiliki 100 domba. 100 domba. Nah, dia setiap pagi mengeluarkan domba tersebut. Dombanya ditaruh di halaman yang luas. Di halaman yang luas dia menaruh domba tersebut untuk memberikan makan sambil berjemur, ya kan? Sambil berjemur lah, sambil tertawa lah mungkin dombanya. Nah, seperti itu. Lalu gembala ini duduk di suatu tempat di bawah pohon sambil menunggu domba-dombanya makan gitu.
Lalu domba-dombanya makan bersama-sama. Tetapi ada satu domba. Satu domba ini pergi jauh kemanapun sang gembala tidak tahu. Dia pergi meninggalkan teman-temannya. Dia pergi jauh meninggalkan teman-temannya yang lagi asik makan rumput. Dia mencari jalan sendiri. Dia pergi kemanapun tanpa memberitahu gembalanya. Nah, ketika sore hari, sang gembala ini mau memasukkan dombanya ke dalam kandangnya lagi. Nah, setelah memasukkan kandangnya lagi, dia menghitung 1, 2, 10, 20, terakhir 99. Dia kaget. Loh, kok domba saya ada 99-nya? Kemana satu lagi? Dia mencari kemanapun domba itu. Dia pergi ke semak belukar, dia pergi kemana, dia pergi ke hutan mana, tidak menemukan satu domba ini. Sang gembala ini sedih. Aduh, kemana ya dombaku? Kok hilang? Aku sedih nih. Dia sedih, dombanya hilang. Sang gembala ini takut nanti kalau dombanya hilang tidak dapat makan, takut mati karena kelaparan, takut mati dipotong oleh orang dan disembelih oleh orang. Dia sangat ketakutan. Dia mencari terus domba tersebut. Akhirnya dia menemukan domba di semak yang berduri. Bayangin adik-adik, semak yang berduri. Kalau adik-adik misalnya ketusuk duri, pasti aduh sakit seperti itu. Dia menemukan domba yang hilang tersebut di semak duri. Dia bersuka cita. Hore, dombaku ketemu. Seperti itu. Hore, dombaku ketemu. Dia setelah menemukan dombanya, dia berusaha mengeluarkan dombanya dari semak belukar tersebut. Walaupun tangannya berdarah, dia harus tetap mengeluarkan dombanya dari semak belukar itu. Setelah dia mengeluarkan dombanya, dia senang. Dia memeluk dombanya, dia bergembira. Terima kasih Tuhan, kau telah menemukan satu dombaku yang hilang. Terima kasih Tuhan. Lalu dia pulang ke kandangnya lagi untuk menaruh domba tersebut di dalam kandang. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik, kita diibaratkan seperti apa? Seperti apa adik-adik kita diibaratkan? Iya, kita diibaratkan seperti domba yang hilang. Abang, adik-adik di rumah, serta semuanya diibaratkan seperti domba yang hilang. Nah, domba yang hilang. Dan Tuhan Yesus adalah gembalanya. Gitu, Tuhan Yesus adalah gembalanya dan kita adalah domba yang hilang. Ketika domba tersebut hilang, apa yang terjadi kepada gembala? Iya, dia sangat sedih. Dia sedih karena satu dombanya hilang. Begitu juga adik-adik, ketika kita melakukan dosa kepada Tuhan, apakah Tuhan senang? Tidak adik-adik. Tuhan sangat sedih ketika manusia yang diciptakannya berdosa. Dosanya seperti apa adik-adik? Satu, melawan orang tua, itu dosa juga adik-adik. Kedua, malas ke gereja, dosa juga adik-adik. Yang ketiga, mungkin diajak ke sekolah malas, ya kan?
terus diajak ngerjain tugas malas, jadi tidak mengumpulkan. Nah, itu juga dosa juga adik-adik. Nah, ketika gembala tersebut mau mencari dombanya yang hilang, dia rela adik-adik. Dia rela sampai berdarah-darah untuk mencari dombanya yang hilang. Seperti Tuhan Yesus, dia rela mati di kayu salib demi apa adik-adik? Iya, demi menebus dosa manusia. Dia rela kepalanya ditusuk oleh mahkota duri. Dia rela tangannya dipaku di kayu salib, kakinya dipaku di kayu salib. Dia rela perutnya ditombak oleh pasukan. Demi siapa adik-adik? Demi abang? Atau demi siapa? Iya, demi seluruh umat manusia. Ya, demi seluruh umat manusia adik-adik. Bukan cuma demi abang, bukan juga demi semua guru-guru sekolah minggu, bukan juga demi amang pendeta, inang pendeta, atau amang sintua atau inang sintua, bukan adik-adik, tapi juga demi seluruh umat manusia, termasuk juga adik-adik, orang tua, amang pendeta, amang sintua, inang pendeta, inang sintua, guru-guru sekolah minggu, atau siapapun manusia yang ada di dunia ini, tanpa terkecuali, baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang pintar, tidak ada yang bodoh. Semuanya diselamatkan oleh Tuhan melalui mati di kayu salib. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Jadi gembala itu rela dia berdarah demi menyelamatkan dombanya yang hilang. Seperti juga Tuhan Yesus, dia rela mati di kayu salib. Demi apa? Demi menyelamatkan kita dari dosa. Karena kenapa? Upah dosa adalah, iya betul adik, maut. Jadi dia rela untuk tidak membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa, dan tidak rela membiarkan manusia jatuh ke dalam maut. Itu adik-adik. Jadi Tuhan itu rela mati di kayu salib biar tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik di rumah yang abang cintai dan abang sayangi, jadi khotbah kita hari ini itu tentang perumpamaan domba yang hilang. Jadi dombanya itu adalah kita, dan gembalanya adalah Tuhan. Gembala itu rela berdarah-darah demi mencari dombanya yang hilang. Karena gembala itu sangat sayang kepada dombanya. Dia memberi makan, dia melindungi dombanya. Ketika domba itu hilang, apakah dia senang? Tidak, dia kan sedih. Jadi adik-adik di rumah, demikianlah yang sudah Bang ceritakan. Semoga adik-adik di rumah dapat mengimani dan dapat apa? Iya, dapat melaksanakan firman Tuhan dengan baik, biar tidak menjadi domba yang hilang. Gitu. Oke adik-adik di rumah, kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa. Kita satukan hati kita satu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba sebagai guru-guru sekolah minggu. Berkatilah adik-adik kami ya Tuhan dalam studinya, dalam pelajarannya ya Tuhan. Kau berikan mereka kepintaran ya Bapa dalam pelajarannya Bapa. Lindungilah mereka ya Tuhan, jangan biarkanlah mereka menjadi domba yang hilang ya Bapa. Begitu juga Tuhan, aku berdoa untuk guru-guru kami Tuhan, sekolah minggu, abang pendeta kami, inang pendeta kami, serta yang melayani di gereja kami. Kau berkati ya Tuhan, supaya mereka terus dapat melayani ya Tuhan.
Ya Bapa, sebentar lagi kami akan kembali beribadah. Lindungilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, bagus sekali ya Bang tadi firman Tuhannya ya. Betul Kak. Iya, tentang domba yang hilang. Terus Tuhan Yesus menemukannya, jadi dia selamat. Ya. Oke Bang, sekarang kita mau ngapain nih sekarang? Sekarang kita mau membawa persembahan Kak. Iya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bener Bang. Tapi gimana Kak cara mengumpulkan persembahan? Kan kita masih online nih Kak. Iya, cara mengumpulkan persembahannya seperti biasa ya adik-adik. Kasih ke mama papanya, lalu nanti mama papanya akan mengirimkannya bisa lewat transfer melalui rekening gereja yang ada di Warta Jemaat atau melalui Sintua sektor masing-masing. Atau yang ketiga bisa diberikan ke gereja, ya bisa langsung diberikan ke gereja maksudnya. Oke. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan Hujan berkat kan tercurah. Iya. Ya. Yo, dipegang persembahannya, jadi kumel-kumel ya. ya, yang rapi ya adik-adik. Hujan berkat kan tercurah, dimulai janji Tuhan. Hidup segar dari sorga dan diberi menabur. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan murah, bunyi derap terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai, ya. Iya. Rasakan ibadah kita sudah selesai. Iya, sudah di penghujung ibadah ya kita ya. Betul, Oke. ya. Ada pengumuman nggak? Pengumumannya nggak ada pengumuman spesial sih Bang, tapi kita akan selalu pengen ingetin supaya Adik-adik tetap berdoa dan baca Alkitab di rumah. iya benar ya. Dan jangan lupa juga tetap saat teduh. Nah, Ya, dengar-dengaran sama mama dan papa. Iya, taati papa mama di rumah ya. Iya. Oke. Oh iya, bulan Juli biasanya udah mau mulai masuk sekolah ya Bang. Iya, Kak, Iya. betul. Udah mulai masuk sekolah, jadi harus tetap rajin dan semangat ya. Tetap baca Alkitab meskipun banyak PR sama ulangan ya. betul. Oke deh. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.